Melanjutkan cerita sebelumnya yang dimana pasukan besar unit Hisin tiba di medan tempur. Di tengah gemeterannya pasukan baru unit Hisin, Karyothen meminta seluruh pasukannya untuk terus berjalan maju. Dan itu perlu dilakukannya untuk memastikan wilayah mereka. Bukan cuma memastikannya wilayah pertempuran unit Hisin, pergerakan mereka juga sukses membuat pasukan Zhou yang sebelumnya mengepung pasukan Ako mundur, dan menghentikan serangan mereka. Momen itu dimanfaatkan Ako untuk kembali mengkoordinir pasukannya kembali. Hal ini juga dimanfaatkan unit Hisin untuk membentuk formasi tempur dan sekarang posisinya sedikit menjadi seimbang, yang membedakan hanya pasukan Ako akan menghadapi dua pasukan sekelas jenderal sekaligus yaitu pasukan Chogaryu dan Gakwei. Sedangkan pasukan unit Hisin akan menghadapi 10.000 pasukan Gyoun. Dan Ohon masih akan berhadapan dengan Banaji. Sebelum memimpin pasukannya masing-masing, Shin kembali menggoda Ohon meminta ucapan terima kasih, dan Ohon tidak peduli. Tapi Ohon meminta Shin waspada terhadap Gyoun. Ohon yang sudah berhadapan dengan Gyoun, tahu betul kekuatannya. Shin malah menjawabnya dengan candaan, menurutnya yang harus hati-hati itu Ohon sendiri. Jangan sampai Shin mendengar Ohon terluka gara-gara anak panah nyasar dan hal konyol lainnya, sambil ketawa-ketawa. Tawuran antara pasukan Shin dan Gyoun akan segera dimulai. Di sisi pasukan unit Shin yang akan menjadi ujung tombak mereka adalah junior-juniornya, yang dilindungi dua lapis abang-abang bertameng untuk melindungi mereka. Tidak lama dari itu, Gyoun mengirimkan detasemen kecil menuju ke sisi kiri pasukan Shin, yang dihuni oleh Kanto dan kawan-kawan. Kanto dan kawan-kawan yang sebelumnya belum siap, ditambah ketakutan yang mereka alami. Dan memerintahkan pasukan pemanah untuk menghujani pasukan Zhou yang menuju ke arahnya, sayangnya itu juga tidak mempan lantaran mereka semua membawa tambeng. Naasnya lagi, mereka juga membawa tombak sehingga dua baris pasukan tambeng Shin, yang sebelumnya melindungi juniornya berhasil ditembus. Dan setelahnya pasukan Zhou tersebut menyasar junior unit Hisin. Termasuk Kanto, yang tertubruk dan terinjak-injak kuda musuhnya. Ten yang melihat mereka dari sisi tengah terlihat cemas dan memerintahkan pasukannya untuk mengirimkan bantuan. Tapi dicegah Shin, Shin menyadari sesuatu dengan pergerakan Gyoun tersebut. Yang menurutnya Gyoun sengaja melakukan itu untuk membuat pasukannya tidak stabil. Selain itu, Shin yakin juniornya tidak selemah itu. Dan benar saja di sisi kirinya datang seorang penyelamat yaitu Jin, pemanah kebanggaan dari unit Hisin. Jin benar-benar membasmi para pemimpin mereka. Sehingga berkat Jin tersebut membuat junior-juniornya bangkit kembali, terutama Kanto yang berubah menjadi komandan dadakan bagi teman-teman seangkatannya. Ia meminta teman-teman untuk bangkit, Kanto meminta bagi siapa saja yang tidak bisa bangkit untuk keluar dari unit Hisin dan kembali ke ladang. Berkat orasi Kanto itu membuat semua teman-temannya tersinggung dan bangkit. Kanto dan kawan-kawan berhasil melukai dan mengusir pasukan musuh, dan tepat pasukan Zhou memutuskan untuk mundur. Jalan mundur mereka sudah tertutup oleh abang-abangan unit Hisin yang dipimpin Sugen. Shin yang melihat sisi kiri berhasil dimenangkan junior-juniornya hanya tersenyum. Dan Ten tidak terkejut dengan kekuatan juniornya, bahwa Ten yakin bila mana mereka sudah terbiasa dengan medan pertempuran. Bahkan Ten sendiri tidak bisa memprediksi kekuatan mereka yang sebenarnya. Melihat pasukannya tidak ada yang kembali membuat Gyoun bergerak. Ia langsung nongol di depan dan memimpin seluruh pasukannya. Ten yang melihat itu meminta Shin waspada, lantaran Gyoun adalah mantan pilar dari tiga langit agung Zhou sekaligus seorang legenda hidup, pahlawan pada masanya. Shin tidak gemetar mendengar betapa mengerikannya seorang Gyoun di masa lalu. Justru ini menjadi kesempatan bagi Shin untuk mengukir namanya. Lantaran Shin yakin perang ini bakal dibicarakan banyak orang nantinya. Dan Ten sangat mendukung ambisi dari Shin itu. 10.000 pasukan Gyoun versus 8.000 pasukan unit Hisin, mereka saling bentrok. Tapi ada yang tidak biasa di pertempuran ini. Yang dimana Kyokai melihat di semua lini pertempuran antara unit Hisin dan Gyoun bertempur secara seimbang. Dan anehnya hanya ada satu tempat yang tidak kalah dari Gyoun yaitu tempatnya Shin Kapten mereka. Dan itu membuat Kyokai kaget ia menyadari sesuatu tentang Shin dan Gyoun. Shin mendapatkan pesan bahwa ia diminta untuk membantu Denai. Shin langsung marah-marah mendengar perintah Ten tersebut, bukan apa-apa Shin melihat bahwa itu jebakan musuh, dan Gyoun sengaja melakukan itu agar rencananya yang ingin membuat pergerakan besarnya tercipta. Sedangkan di markas pusat unit Hisin, terjadi kekacauan lantaran semua strategi Ten mental, oleh strategi Gyoun. Yang berakibat Ten hanya mendapatkan laporan demi laporan kekalahan atas strateginya itu. Ten benar-benar bertanya-tanya tentang Gyoun. Hampir semua siasatnya dibaca olehnya, sedangkan Ten sendiri tidak bisa memprediksi pergerakan Gyoun.
Yang tidak lama dari itu, Kyokai dan Shin datang ke markas. Kyokai yang sebelumnya menyadari sesuatu mengatakan bahwa ia sengaja membawa Shin ke markas pusat lantaran lawan kali ini sungguh berbeda dari biasanya. Shin mengatakan semua pergerakan Gyo-eun dan memprediksi semua pergerakannya. Dan yang membuat Ten kaget, prediksi Shin tidak ada yang meleset. Ten mencoba mencari tahu kenapa Shin bisa memahami strategi Gyo-eun. Dan Shin hanya menjawab, hanya instingnya saja. Ten langsung mengebrak meja, sebagai tanda kekesalannya sekaligus menandakan sekarang ia mengerti bahwa strategi Gyo-eun tidak berdasarkan logika. Dan itulah kenapa semua strategi mental di hadapan Gyo-eun. Dan itulah alasan Kyokai membawa Shin ke hadapan Ten, lantaran seseorang yang berpikir dengan logika seperti Ten, tidak akan bisa mengetahui apa yang dipikirkan Gyo-eun. Kyokai dan Ten menyadari bahwa Gyo-eun seorang jenderal yang bertipe pengguna insting. Di saat Ten bingung cara menghadapi Gyo-eun, Shin malah santai, dan mengatakan kepada Ten bahwa Qin sebelumnya pernah memiliki jenderal serupa. Jenderal yang bahkan bisa menyudutkan seorang Riboku sekalipun. Yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah Jenderal Adipati Hyo. Dan keistimewaan Jenderal Duke Hyo itu sekarang sudah terwariskan kepada Shin. Kyokai meminta Ten untuk tidak memikirkan sesuatu. Lantaran semakin Ten berpikir, semakin banyak juga yang tewas. Dan Kyokai meminta Ten untuk memberikan komando penuh kepada Shin, lantaran pengguna insting lawannya adalah pengguna insting lainnya. Setelah Shin mengambil penuh komando pasukan, Gyo-eun langsung mendapatkan laporan dari anak buahnya, yaitu pasukan Seiko yang ditugaskan untuk menumpas unit Hisin, malah terjepit dan tumbang. Tidak lama dari itu, Gyo-eun kembali mendapatkan laporan, sekarang dari unit Shoku. Yang nasibnya tidak jauh berbeda seperti yang dialami unit Seiko. Mendengar itu para pengawal Gyo-eun sedikit demi sedikit mulai gelisah. Sedangkan Gyo-eun sendiri sudah mulai fokus memperhatikan pertempuran di depannya. Tanpa melihat pun, Gyo-eun menyadari bahwa saat ini unit Hisin sudah berganti siasat dengan orang yang bertipe sama dengan dirinya. Dan Gyo-eun langsung menantang mereka, seberapa lama unit Hisin bisa bertahan dengan strateginya itu. Setelah Gyo-eun berbisik seperti itu, sekarang giliran markas unit Hisin yang mendapat banyak laporan kekalahan. Dan saat itulah Ten menyadari strategi ngawur yang dilakukan Shin masih lebih baik dengan strategi terorganisir yang dilakukannya. Walaupun begitu Ten menyadari, strategi Gyo-eun unggul jauh di atas Shin saat ini. Shin kembali mendapatkan banyak laporan kekalahan dari berbagai penjuru wilayahnya, menurut pikiran Karyoten, Kyokai dan anak-anak unit Hisin yang mengerti strategi. Seharusnya Shin memberikan bantuan dengan tentara cadangan mereka. Tapi pikiran Shin berbeda, menurutnya Gyo-eun saat ini sedang mempermainkan pasukannya, dan Shin membutuhkan tenaga tentara cadangannya itu. Shin mengerti saat ini Gyo-eun sedang mencari tempat untuk memulai aksi brutalnya, tapi saat ini Shin masih belum bisa mengerti di mana Gyo-eun akan melancarkan serangannya. Dan benar saja saat ini Gyo-eun sedang memperhatikan wilayah targetnya. Dan sekarang Gyo-eun mulai bergerak ke wilayah tersebut. Begitupun dengan Shin, ia melihat dengan jelas wilayah mana yang akan dibuat panas oleh Gyo-eun, dan tempat itu adalah tempat di mana Letnan N berada. Shin langsung menginstruksikan pasukan cadangan menyebar ke sana, dan Shin juga memerintahkan seluruh pasukan yang berdekatan dengan posisi Ensan untuk merapat. Dan Shin mempercayakan seluruh pasukan itu kepada Kyokai. Yang setelahnya markas besar dikagetkan dengan pasukan cadangan Gyo-eun, yang juga bergerak ke arah di mana posisi Ensan. Sedangkan Shin, ia kembali menyadari sesuatu. Ia merasakan bahwa Gyo-eun tidak hanya mengincar tempat Ensan, ia juga mengincar tempat lainnya. Shin langsung memerintahkan sisa pasukan yang berada di markas pusat untuk mengikuti dirinya. Berkat pergerakan panas di sisi kiri, mengakibatkan terbentuknya jalan kecil di tengah-tengah pasukan, dan saat ini Shin sedang berlari di jalan tersebut, dengan tujuannya adalah markas pusat Gyo-eun langsung. Menurut perkiraan Shin bahwa Gyo-eun pun pasti merasakan apa yang dirasakan Shin. Dan ternyata mengejutkan perkiraan Shin tepat. Sekarang Gyo-eun dan Shin mempunyai pikiran yang sama yaitu berniat menghancurkan markas pusat mereka masing-masing. Dan sekarang keduanya saling berhadapan di jalur yang sama. Anak buah Zhou kaget, serangan kejutan mereka bisa diprediksi oleh pasukan unit Hisin. Shin langsung memastikan bahwa orang yang di depannya benar Jenderal Gyo-eun salah satu pilar tiga langit agung Zhou. Yang setelahnya Shin mengacungkan goloknya. Dan yang terhempas bukannya Gyo-eun malah sebaliknya yaitu Shin. Dari situ pasukan Zhou terkejut lantaran Shin bisa menahan pukulan dari Gyo-eun. Akhirnya Gyo-eun mengatakan bahwa yang dipegang Shin adalah senjatanya Oki yaitu monster elang. Dan katanya pukulan barusan hanya ngetes benar tidaknya, bahwa itu goloknya Oki. Dan setelah melihat hasilnya,
Gion yakin benar kalau itu golok Oki. Dan yang membuat Gion terkejut adalah pertempurannya dengan Shin bisa setiba-tiba ini. Dan dengan sombongnya Gion mengatakan bahwa selama ini ia selalu bertarung dengan golok tersebut. Bahkan dikatakan Gion mengincar semua keenam jenderal besar Qin sekaligus. Tentu saja, kekuatan Gion belum setara dengan mereka, sampai keenam jenderal besar Qin mati pun, pedang Gion tidak pernah sampai kepada mereka. Terus Gion juga berandai-andai jika Rin Sojo masih hidup. Ia yakin keenam jenderal besar Qin termasuk Oki itu sendiri, akan hanya jadi mainannya Rin Sojo, dan perang di dataran Shukai tidak akan terjadi. Shin tidak diam saja, ia membalas. Shin menegaskan walaupun Rin Sojo masih hidup, masihlah bukan tandingan Jenderal Oki. Dan meminta Gion untuk berhenti bermimpi. Jika Gion datang kemari hanya untuk membicarakan orang yang sudah mati, lebih baik Gion pulang saja, dan tidur di ranjang sambil melanjutkan mimpinya itu. Perkataan tegas Shin itu rupanya menyinggung Gion. Lantas Gion langsung memberikan aba-aba kepada pasukannya untuk memulai penyerangan. Yang disambut oleh pasukan unit Hisin. Sedang Shin sendiri akan memulai perduelannya dengan Gion. Yang hasilnya Shin dihajar secara sepihak, tapi Shin membela diri. Shin mengatakan bahwa yang membuat pergerakannya lambat lantaran golok Oki yang digunakannya terlalu berat, belum lagi Shin belum bisa menggunakannya dengan sempurna. Melihat Shin terus-menerus dihajar Gion, membuat Gion sendiri kecewa dengan kekuatan Shin. Ia mengatakan bahwa golok Oki terlalu berharga untuk Shin. Dan mengatakan Shin hanyalah beruntung memiliki golok tersebut. Mendengar dirinya diremahkan membuat Shin marah. Genggaman golok Oki yang sebelumnya gemetar, lantaran beratnya golok tersebut, mendadak tercengkram kuat. Yang setelahnya Shin menggebuk Gion dengan kemarahan sampai-sampai Gion terlempar. Semua orang terkejut melihat pukulan Shin sekuat itu. Dan Gion sendiri setelah mendapatkan bogem dari Shin tadi, perkataan yang sebelumnya, ia ralat. Mengakui bahwa Shin kuat dan Shin layak untuk mendapatkan golok Oki. Dengan fakta itu juga membuat Gion lega. Tapi menurut Gion bukan kuat tidak kuatnya Shin dalam memenangkan pertempuran ini. Melainkan faktor lainnya. Yang merujuk kepada pertempuran yang sedang berlangsung di tempat Kyokai. Tidak hanya itu, Gion juga dengan pedenya bisa mengakhiri Shin beserta unitnya di dataran Shukai ini. Tapi Shin memperingatkan Gion bahwa unitnya tidak seremeh yang dikiranya. Dan benar saja, di tempat Kyokai peperangan brutal terjadi. Saking brutalnya menurut Garo salah satu komandan unit Hisin, sampai-sampai strategi pun tidak berjalan. Dan saat ini mereka bertarung menggunakan skill individu masing-masing. Yang tidak lama Kyokai datang, sambil membawa tentara elit unit Hisin yang bertubuh besar-besar. Kyokai meminta Garo untuk bisa mempertahankan posisinya, dan mengarahkan musuh ke posisi kirinya. Kyokai juga memberikan bantuan beberapa tentara yang ia bawa. Menurut Garo itu sudah terlambat, lantaran pasukan Zhou sudah terlanjur membuat pasukannya mundur. Tapi Kyokai menegaskan bagaimanapun caranya Garo harus bisa melakukannya, jika tidak pasukan unit Hisin akan hancur seluruhnya. Kyokai juga meminta Letnan Sosui untuk melakukan hal yang sama. Yang intinya Kyokai berniat mengarahkan seluruh musuhnya, untuk masuk lewat celah yang dibuat pasukan Garo dan Sosui. Di saat pasukan Garo dan Sosui mati-matian menjalankan tugasnya, Kyokai sendiri mencari sisa-sisa pasukan darat, dan bersiap menyambut musuh yang pasukan Garo dan Susoi arahkan. Sugen yang tahu unit Hisin sedang terdesak ia meminta juniornya unjuk gigi, dan menjelaskan bahwa pertempuran kali ini bakal menjadi pertempuran terbesar dan terbrutal yang akan pernah dialami unit Hisin. Dan pertempuran ini juga akan memastikan hasil dari tawuran ini. Pasukan Gyoun atau unit Hisin yang akan memenangkannya. Setelah pidato Sugen berhasil menaikkan semangat anak buahnya, Komandan Shousa meminta giliran Kyokai untuk menyampaikan satu atau dua katanya. Dan Kyokai hanya mengatakan bahwa hari ini unit Hisin akan bertempur bersama-sama dan memenangkan pertempuran di hari pertamanya. Yang disambut teriakan semangat dari seluruh pasukannya. Di saat pasukan Garo dan pasukan Shosui mulai kewalahan, tiba-tiba datang Sugen menebas beberapa tentara Zhou. Yang menandakan peperangan tengah telah dimulai. Melihat aksi Sugen membuat junior-juniornya kagum, yang menurut mereka ternyata komandannya sekuat itu. Tapi Bihei mengatakan ada yang lebih kuat dari Sugen, yaitu letnan mereka Kyokai. Seluruh junior unit Hisin yang sebelumnya tidak pernah melihat Kyokai bertempur serius, langsung terkaget-kaget. Tak kala melihat satu tebasan pedang Kyokai, minimal bisa menjatuhkan 10 tentara Zhou sekaligus. Dan saat ini Kyokai dalam mode teknik pernapasan. Yang dimana ada batasan tertentu yang mengharuskan Kyokai beristirahat terlebih dahulu.
Untuk menutupi kelemahannya tersebut, Kyokai memerintahkan pengawal pribadinya untuk melindungi dirinya sampai Kyokai kembali bisa bertempur. Dan Kyokai terpaksa melakukan teknik berbahaya itu untuk membasmi musuh yang berjumlah lebih banyak dari unit Hishin. Jika Kyokai tidak melakukannya, maka unitnya tidak punya kesempatan untuk memenangkan pertempuran. Berkat aksi nekat Kyokai tersebut membuat area pertempuran unit Hishin memanas. Mungkin dari seluruh pertempuran di dataran Shukai ini, di tempat Kyokai lah pertempuran paling sadis terjadi. Bahkan, saking panasnya pertempuran tersebut sampai dirasakan oleh pasukan Ohon yang posisi berada di sayap kanan. Komandan Garo, Letnan Shosui, Karyoten, bahkan sampai Kanto junior mereka sampai menangis, melihat sekelilingnya dibanjiri oleh mayat musuh dan kawannya. Di saat yang sama Shin dan Gyeon masih berduel. Yang tentunya Shin lah yang paling bonyok dari keduanya. Walaupun begitu Shin masih berdiri dan terus melawan. Sehingga membuat beberapa tentara Zhou mengakui bahwa Shin sekuat itu. Berkat Kyokai juga akhirnya pasukan elit Shin datang dan membantunya. Tapi Shin menolak bantuan mereka dan meminta mereka untuk tidak ikut campur. Shin mengatakan bahwa akhirnya ia bisa menggunakan golok Oki walaupun masih belum sempurna. Dan Shin saat itu sangat jelas melihat kekalahan dari Gyeon atas dirinya. Yang saat itu kondisi Gyeon tidak kalah bonyoknya dari Shin. Yang tidak lama dari itu, Gyeon mendapatkan laporan tentang rencananya yang gagal total di tempat Kyokai. Mendengar itu Shin kaget dan sangat mengkhawatirkannya. Sedangkan Gyeon sendiri mendengar laporan itu membuatnya menyalahkan dirinya sendiri, yang menurutnya instingnya sudah tumpul. Bahkan katanya ia hanya bisa mengeluarkan setengah dari kekuatan goloknya setelah lama beristirahat. Akhirnya Gyeon mengakhiri pertempurannya dengan Shin, dan berniat pergi ke tempat api yang Gyeon buat. Yaitu tempatnya Kyokai. Shin mencoba menghentikannya tapi Shin terburu ambruk. Sedangkan Gyeon setelah sampai di tempat api yang dibuatnya, Gyeon dan pasukannya terhentak tidak percaya, yang Gyeon lihat hanya Kyokai yang sedang berdiri di tumpukan seluruh pasukannya. Pada saat ini Gyeon yakin kalau ia sudah membuat 3 kesalahan perhitungan. Yang pertama, Shin telah memprediksi serangan kejutannya kepada markas mereka. Yang kedua, kejutan yang tak menyenangkan. Karena Shin berhasil membuktikan bahwa Shin pria yang bisa menghentikan serangannya. Dan yang terakhir, fakta bahwa unit Hishin mempunyai petarung yang bisa mempengaruhi pertempuran selain Shin. Api di kiri yang seharusnya menghanguskan unit Hishin, malah membakar kedua sisi dengan seimbang. Melihat sosok Kyokai berdiri di tanah yang digenangi darah. Dalam sekejap, bayangan ke-6 Jenderal Besar Qin terbayang di benaknya. Dia dipaksa mengubah pendapat tentang unit Hishin, dan sekarang ia yakin bahwa unit Hishin adalah lawan yang lebih sulit dari dugaannya. Seiring terbenamnya matahari, akhirnya sore itu pertempuran pertama 10.000 pasukan Gyeon dengan 8.000 pasukan unit Hishin berakhir. Pertempuran di dataran Shukai disebut sebagai pertempuran antara sayap kanan Qin dan sayap kiri Zhou. Dan orang-orang melihat pertempuran brutal di sana, adalah unit Hishin dan Gyeon yang baru saja bertempur satu sama lain di hari debut mereka. Di hari ketiga ini Riboku mengirim 10.000 pasukan Gyeon yang kuat sebagai bala bantuan, dan lawan mereka adalah unit Hishin. Meski mereka kesulitan melakukan perlawanan, mereka bisa mengubah keadaan. Sehingga mereka bisa mengimbangi pasukan Gyeon. Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa unit Hishin berhasil menggagalkan keberhasilan Riboku hari itu. Tapi hasilnya dibayar mahal dengan terlukanya Shin dan Kyokai. Shin merangkak ke tenda Kyokai, Shin mendengar dari Garo tentang kehebatan Kyokai. Yang bisa melakukan serangan balik di tengah-tengah situasi yang mengerikan. Berkat Kyokai itu, unit Hishin berhutang kepada Kyokai. Tapi gara-gara itu juga Kyokai menjadi begini. Shin saat itu hanya bisa meminta maaf kepada Kyokai yang lagi-lagi menjadi penyelamatnya. Dan respon Kyokai biasa saja, bahkan ia heran melihat Shin merangkak ke tempatnya hanya untuk mengatakan hal tidak berguna. Tapi satu yang bisa membuat Kyokai serius, yaitu perihal Gyeon yang begitu kuat. Melihat Kyokai begitu mencemaskannya, Shin berjanji lain kali ia akan mengalahkannya dengan mudah. Dan satu hal lagi yang Kyokai cemaskan yaitu perihal peperangan di dataran Shukai ini, sampai-sampai pedangnya Ryokushi tidak bisa berhenti gelisah. Dan Shin membenarkan bahwa peperangan kali ini, pertarungan yang tidak bisa mereka menangkan kecuali dengan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Sedang di markas pusat Zhou, mereka heran dengan pasukan Qin saat ini. Tidak henti-hentinya mereka membuat keajaiban dan membuat mereka terhentak. Di hari pertama pasukan Moten memimpin pasukan kiri Qin, untuk mundur menghindari kekalahan fatal mereka.
Di hari kedua unit Ohon Gyokoho, bukan hanya berhasil mengelak dari pasukan Chogaryo, tapi juga melakukan serangan ke pasukan Banaji sampai tidak bertaring. Dan hari ini, Shin unit Hisin bisa menahan 10.000 pasukan Gyoon. Gakue yang mendengar Gyoon bercerita, mengatakan bahwa mereka tidak lebih dari pemimpin 5.000 pasukan yang terbawa suasana. Gyoon meminta Gakue untuk tidak meremehkan mereka, lantaran ke-6 Jenderal Besar Qin dulu hanya memimpin 5.000 sampai 100 prajurit. Melihat Gyoon seperti itu, Chogaryo curiga saat ini Gyoon menemukan sesuatu dari unit Hisin. Gyoon membenarkan bahwa ia mengingatkan Kanshin Kapten unit Hisin, dan letnannya Kyokai kepada ke-6 Jenderal Besar Qin. Banaji mengerti yang harus mereka lakukan saat ini adalah menghentikan mereka di dataran Shukai ini. Tepat sekali menurut Gyoon, jika memang benar para komandan muda Qin itu memiliki kualitas yang sama dengan ke-6 Jenderal Besar Qin. Kemungkinan terburuk yang bakal terjadi adalah ketika mereka sudah dewasa. Sementara terburuk bagi pasukan Qin adalah ketika pasukan Zhou bisa menghabisi mereka. Yang sudah jelas akan bisa menghilangkan taring Qin, dan menggagalkan mimpi Raja Qin yang berniat menyatukan seluruh dataran Cina. Dan sekarang Gyoon mulai mengerti keinginan Rin Shoujo meminta kedua ajudannya untuk hidup lebih lama, yang alasannya untuk menghentikan amukan Qin yang sedang terjadi hari ini. Dan Gyoon dengan yakin bahwa yang akan memenangkan pertempuran ini adalah Riboku. Sebagai salah satu anggota Tiga Langit Agung Zhou terkuat dalam sejarah. Beralih ke pusat markas Zhou. Riboku mendapatkan laporan tentang persediaan makanan untuk kota Gyo. Yang masih sanggup bertahan diperkirakan selama 20 hari lagi. Sedangkan persediaan makanan pasukan Osen menurut para pengintai Zhou diperkirakan hanya bisa bertahan selama 15 hari. Dan keunggulan persediaan makanan tersebut membuat markas pusat Zhou lega. Lantaran keunggulan persediaan makanan tersebut adalah faktor kunci untuk memenangkan pertempuran ini. Begitupun Kanyo ibu kota Qin, mereka mendapatkan dua informasi. Yaitu informasi bagus tentang pasukan Qin yang bisa mengimbangi pasukan Zhou, walaupun dengan keadaan kalah jumlah. Tidak lupa mereka juga mendengar aksi heroik komandan muda mereka di tempat pertempuran. Tidak terkecuali Shin Kapten unit Hisin, yang sangat dikenal dan diandalkan oleh Raja Qin. Dan berita buruknya mereka mendapatkan informasi yang sama dengan yang diterima Riboku tentang persediaan makanan pasukan mereka yang semakin menipis. Bahkan dikatakan persediaan pasukan Jenderal Heki dibakar musuh, sehingga pasukan Heki akan kelaparan lebih cepat dari pasukan Qin lainnya. Berfokus ke Ryoryo di hari ke-8 sejak dimulainya perang. Pasukan Heki benar-benar dibantai habis, bahkan pasukan Rozo yang berkelahi dengan mereka, mengatakan kalau pasukan Heki lemah, apakah mereka sarapan pagi tadi, ejeknya pasukan Rozo. Sejak suplai Heki terbakar, selama itu pula pasukan Heki mendapatkan bantuan dari pasukan Tanwa. Dan gara-gara itu, pasukan Tanwa sendiri dipaksa untuk mencari makanan sendiri di pegunungan setelah lelah mereka berperang seharian. Dan gara-gara itu juga membuat internal pasukan pegunungan sendiri menjadi kacau. Mereka berkelahi dengan sesama pasukan pegunungan untuk saling mendapatkan kuda mereka untuk mereka makan. Yotanwa dan Raja Pego yang melihat situasi itu, meminta Tanwa untuk mencari solusi. Tanwa pun sendiri sadar, jika situasi ini tidak ada jalan keluarnya maka pasukan pegunungan akan tumbang dalam waktu 3 hari, sesuai persediaan makanan yang mereka miliki saat ini. Mendengar sisa makanan pasukan pegunungan hanya tersisa untuk 3 hari membuat Raja Vego kaget. Lantas Tanwa meminta seluruh komandannya untuk berkumpul guna memaparkan rencana untuk keluar dari situasi sulit itu. Sekaligus untuk menemukan pemenang dari peperangan di kota Ryoryo ini. Akhirnya Tanwa mengumpulkan para komandannya, termasuk Heki. Yang jadi masalahnya Heki benar-benar menjadi pusat perhatian, lantaran sedari tadi Heki diintimidasi oleh para komandan suku pegunungan akibat kecerobohan Heki membakarnya suplai mereka. Kecuali komandannya cantik suku Merah. Ia meminta mereka untuk tidak membuat Heki terluka lantaran akibatnya bisa berakhir fatal. Komandan suku Oragi yang jengkel terhadap Heki terus-menerus mengancamnya. Dan tidak mendengar peringatan keras dari komandan suku Merah, bahkan ketika suku Merah mengatakan bahwa itu perintah Tanwa langsung. Yang tanpa disadari komandan suku Oragi, Tanwa yang ia bantah ada di hadapannya dan seterusnya kena hajar dari Tanwa. Apa yang terjadi kepada suku Oragi membuat semua pemimpin suku terdiam lantaran mereka ketakutan kepada Tanwa. Tanwa duduk di singgasananya, yang ditemani 2 pengawalnya. Plus seekor harimau yang sedang rebahan bersama dengan Tanwa duduk. Yang dibarengi dengan seluruh komandan suku mengelu-elukannya.
Tanwa tidak suka berbasa-basi, ia langsung mengatakan informasi tentang persediaan makanan mereka yang hanya tersisa untuk 3 hari ke depan. Sehingga membuat seluruh komandannya kaget termasuk Heki. Karena situasi seperti itu, hanya ada 2 pilihan untuk mereka sekarang. Yang pertama langsung mundur lalu pelarian besar-besaran untuk mencapai yang aman di Gunung Barat. Yang kedua, menghancurkan musuh dalam 3 hari dan merampas persediaan makanan mereka. Menurut Kitara, Komandan Suku Merah berpendapat bahwa 2 pilihan itu bukan solusi. Apalagi sampai mereka memilih opsi pertama, sudah pasti kepala mereka langsung hilang di tenda ini. Dan Tanwa membenarkan, sehingga para komandannya bersyukur tidak memilih opsi pertama. Sedangkan Enpo, salah satu komandan tertua dari pasukan pegunungan berpendapat, saat Mantanwa bilang menghancurkan musuh dan merampas makan musuh dalam 3 hari. Maksudnya merebut benteng kota dalam 3 hari. Tanwa yang mendengar Enpo bertanya kepada orang yang bernama Mantawa membuat dirinya bingung. Tapi walaupun begitu Tanwa menjawab dan membenarkan. Menurut Enpo itu mustahil dilakukan. Mengingat bagaimana mereka bertempur hingga saat ini. Dalam 8 hari pertarungan ini saja, suku pegunungan bahkan tidak bisa mendekati kota mereka. Heki yang mendengar itu hanya bicara dalam hati dan membenarkan. Menurutnya bahkan mereka tidak bisa memperkirakan jumlah musuh yang sebenarnya. Kalau sampai itu terjadi itu adalah keajaiban. Dan Tanwa tahu betul tentang apa yang komandannya cemaskan. Untuk itu Tanwa membuat strategi pengorbanan, semakin banyak yang tumbang semakin bagus katanya, dengan begitu bisa mengurangi orang yang makan. Tentu saja itu hanya candaan Tanwa saja. Rencana sebenarnya adalah memburu ketiga saudara sedarah Raja Kuanrong Rozo, yang menjadi para komandan tertinggi suku Kuanrong. Dan menurut Tanwa, mereka bertigalah pedang Rozo. Sehingga jika bisa mengakhiri mereka bertiga besok, kekuatan Rozo akan berkurang setengahnya. Menurut Raja Vego tidak ada seorang pun yang bisa mendekati mereka. Terakhir suku Pan dan suku Roka yang memburu mereka berakhir tewas. Dan Tanwa tahu betul itu, makanya rencananya ini sangat diperlukan. Untuk memburu mereka Tanwa memerintahkan, pasukan pribadinya, dipimpin Baijo, suku Vego dan suku Merah. Tanwa besok akan menyerang 3 orang itu sekaligus. Dan semua suku akan dipimpin oleh ketiga pasukan yang sudah disebutkan. Dan dengan itu Tanwa menegaskan besok rencananya akan berhasil. Dan Tanwa merencanakan itu tanpa melibatkan pasukan Heki. Ia memohon untuk dilibatkan, ia berjanji tidak akan mengecewakannya. Tanwa mengabulkan permintaan Heki itu, dan posisinya menggantikan posisi pasukan suku Merah. Heki akhirnya mengetahui nama dari pemimpin pasukan Merah, yang diketahui bernama Kitara dan adiknya Kitari. Dan suku Merah membawa 12 suku termasuk sukunya, sehingga kalau ditotal menjadi 5.000 pasukan. Dan seperti yang diperintahkan Tanwa mereka berjanji akan mematuhi komandan Heki. 5.000 tentara suku pegunungan akan bergabung dengan 5.000 pasukan Heki, sehingga Heki akan memimpin pasukan sebesar 10.000 pasukan. Yang saat ini pasukan Heki berada di sayap kanan dan akan segera memulai peperangan. Dan pasukan Vego yang ada di kiri sudah mulai keluar. Tidak ketinggalan yang ada di tengah pasukan pribadi Tanwa yang dipimpin Baijo pun sudah mulai bergerak. Di tengah-tengah mengamati situasi ketiga pasukannya, Tanwa memanggil suku Enshu dan meminta mereka untuk melakukan sesuatu. Melihat itu para pengawal Tanwa bertanya-tanya dengan kedatangan Enpo dan apa yang akan direncanakan Tanwa. Akhirnya ketiga komandan Rozo keluar bersama pasukannya, dan akan melawan ketiga pasukan Tanwa. Kembali ke pasukan Heki dan suku Merah. Heki tampak kaget ketika menyaksikan pasukan Rozo yang tiada henti-hentinya berdatangan. Dan pasukan Rozo yang dipimpin Bunen, yang berhadapan dengan Heki sekarang jumlahnya melebihi 15.000 pasukan. Strategi kejutan dari pasukan Rozo tersebut mengejut musuhnya. Tidak hanya pasukan Bunen. Tanwa juga mendapatkan laporan. Bahkan pasukan Goba yang berhadapan dengan Baijo berjumlah 20.000 pasukan. Dan Raja Vego juga akan berhadapan dengan 20.000 pasukan yang dipimpin Thor. Dan peningkatan 2 kali lipat jumlah pasukan musuh tersebut, sangat mengagetkan pasukan suku pegunungan. Ketika para pengawal bertanya, rencana apa yang akan dilakukan Tanwa setelah melihat jumlah musuh saat ini? Tanwa hanya terdiam.